para umat Allah dimanapun berada. Dalam nama Bapa Kita dan Putra bersyukur dan Roh Kudus. hari ini memasuki Rahmat Tuhan kita hari Yesus kelima Kristus, Paskah cinta kita. kasih Allah, Dan di sini persekutuan saya, Roh Kudus Pastor Yandi bersama Buntoro CDD, mengaturkan selamat Paskah kepada kita semua. para umat Semoga Allah kebangkitan dimanapun Kristus berada. membawa juga kebangkitan bagi kita. Tidak hanya badan, tetapi terutama jiwa, agar kita mampu menghadapi berbagai macam masalah kehidupan dan mengalahkannya. Secara khusus intensi pada hari ini kita berdoa bagi almarhum Bapak Petrus Lee Wengsang. Tidak hanya badan, Mohon berkat ulang tahun bagi Rachel Merbonia Chi yang ke-13 tahun. Juga mohon kesehatan bagi Oma Bernadette Suprapningsi. pada hari ini Kita juga mohon berkat Tuhan bagi Bapak Uskup, Bapak Petrus, para rohaniwan rohaniwati, dan segenap umat Allah, terutama Merbonia Chi yang ke-13 yang tahun. berharap akan pertolongan Allah. Kesehatan bagi Oma Kita berdoa Bernadette juga bagi keluarga besar Suprapningsi. Sabaro dimanapun berada, Mohon berkat Tuhan dan secara khusus Bapak bagi umat Uskup, Kristus Raja. para Semoga rohaniwan, Tuhan memberkati, menguatkan kita, segenap dan membantu kita agar kita mampu juga bangkit menjadi berkat bagi sesama. berharap akan Untuk mengawali misa ini, mari kita menyesali segala dosa dan kelalaian kita. Mohon berkat Tuhan secara khusus Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apakah sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi,
Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dosa-dosa kita dihapuskan. Ketika ada banyak orang berkumpul untuk mendengarkan Petrus dan teman-temannya yang baru saja membuat mujizat, baru saja menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang, harusnya Petrus menggunakan kesempatan ini untuk memuji-muji mereka. Kalau perlu supaya mereka membawa lebih banyak orang datang lagi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Petrus? Ia tidak mengambil hati manusia. Kalau seorang pedagang, seorang artis, dia harus mengambil hati para pelanggannya. Seorang artis harus mengambil hati para penggemarnya. Sedapat mungkin tidak berbuat salah kepada mereka atau tidak membuat mereka kecewa. Tapi tidak demikian dengan Petrus yang sudah mendapatkan semangat baru. Ia bukan lagi penakut. Ia adalah orang yang berani memberikan kesaksian. Hanya orang yang menyaksikan yang berani memberikan kesaksian. Dan apakah benar Petrus melihat Yesus bangkit? Melihat dengan mata kepala sendiri? Tentu tidak. Kejadiannya dia tidak lihat. Tapi sesudah Yesus bangkit, ia melihat dan ia percaya. Ia tidak mengambil hati orang. Apa yang dia katakan? Kalian ini loh, pembunuh Yesus. Dia yang membawakan kehidupan, kalian bunuh. Kalian menukarnya dengan penjahat besar yang sebenarnya tidak ada gunanya untuk dilepaskan. Orang jahat dikurung supaya tidak ganggu orang. Ini malah dilepaskan. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Kita lihat apakah Petrus menegur orang-orang yang telah menyalibkan Yesus itu? Tidak. Ia mengingatkan pada mereka bahwa mereka berbuat itu karena ketidaktahuan mereka. Sebenarnya mereka tidak ada kepentingan Yesus mati atau tidak mati. Yang punya kepentingan itu politik, orang-orang yang berpolitik. Siapapun tidak suka ditegur. Kita pun kalau berbuat salah, kalaupun orang bermaksud baik menegur kita, apakah kita senang? Belum tentu. Tetapi diingatkan, ini beda. Ditegur mungkin mengandung hukuman, mungkin mengandung kecaman. Diingatkan lebih mengandung kasih, mengandung perhatian. Maka Petrus mengingatkan pada mereka. Ia tidak bertindak sebagai hakim. Pada saat itu bisa tidak dia bertindak sebagai hakim? Karena dia sedang punya kuasa. Ya bisa, ya tidak. Banyak orang hidup tidak bahagia karena apa? Karena mencoba menjadi hakim bagi sesama. Mencoba menjadi Tuhan. Kalau kita melihat orang berbuat salah, kita langsung menghakimi. Apalagi kalau orang itu bersalah terhadap kita, seakan-akan kita punya hak untuk menghukum dia. Itulah hakim. Seandainya Tuhan mendudukkan kita di kursi penghakiman, kita didudukkan bukan sebagai terdakwa tetapi sebagai hakimnya. Bagaimana kita menghukum orang? Mungkin sudah banyak orang masuk neraka. Tetapi kalau yang berbuat salah adalah orang yang kita cintai, mungkin kita menyelamatkan. Mungkin kita bebaskan dia. Apakah itu penghakiman yang adil? Tidak adil sama sekali. Maka tidak ada orang yang bisa menjadi hakim selain Tuhan sendiri. Karena dia maha adil. Kalau kita ingin membinasakan orang-orang yang berbuat salah kepada kita,
cenderung melindungi orang-orang yang kita sayangi. Tuhan juga punya anak. Semua orang adalah anaknya. Termasuk orang-orang jahat juga anaknya. Orang-orang yang sungguh-sungguh jahat atau orang-orang yang berbuat jahat karena ketidaktahuannya, itu anaknya. Ia mau menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya? Ia berikan putranya supaya putranya mati bagi mereka. Ini cara yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak akan ditempuh oleh manusia biasa. Inilah Tuhan. Kalau kita boleh jadi hakim, sudah banyak orang masuk neraka. Mungkin kita gilas-gilas mereka sebelum masuk neraka. Itu manusia. Kita cenderung menghakimi orang. Tidak sedikit orang tua juga bertindak sebagai hakim bagi anak-anaknya. Orang tua memang diberi karunia oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak. Membimbing mereka kepada jalan yang benar, menjauhkan mereka dari jalan yang sesat. Itu tugas orang tua. Dan itu orang tua punya karunia. Tapi tidak sedikit orang tua yang tidak menggunakan karunia ini dengan baik, malah menjadi hakim, malah mau menjadi seperti Tuhan. Dan terjadilah banyak orang tersakiti. Petrus mengatakan, sudahlah, memang kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Tetapi Tuhan telah memberikan solusi yang baik. Bertobatlah. Jadi ada solusinya, bukan tidak ada solusinya. Sekarang masalah bukan pada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bertobat supaya ia menyelamatkan. Tetapi apakah manusia mau bertobat? Belum tentu. Itulah masalahnya. Hari ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam keadaan pintu terkunci, ia tiba-tiba ada di situ. Ini menandakan bahwa ia tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemanapun ia mau, dia bisa hadir. Badan manusianya mungkin dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi ketuhanannya tidak pernah dibatasi. Dan tentu saja supaya murid-murid melihatnya, dia harus muncul dalam rupa manusia. Maka dia katakan, jangan sangsi, inilah aku. Ada dagingnya, ada tangan, ada kaki, rabalah. Bawalah makanan sini, biar saya makan. Kita bertanya, apakah Yesus kembali punya badan yang nanti akan disalibkan lagi? Tidak. Badan yang kedua ini bukan badan untuk menempuh hidup di dunia, tetapi supaya kita melihat. Memang tidak semua orang beruntung bisa melihat itu, hanya para rasul pada saat itu. Tetapi kita sehari-hari bisa melihat Yesus dalam diri sesama kita. Begitu banyak orang menderita, begitu banyak orang perlu perhatian. Itulah Yesus yang sedang muncul di depan kita. Apakah kita mau meraba mereka? Artinya mau menyentuh mereka dengan belas kasih kita? Apakah kita mau memberikan makan pada mereka? Tanda bahwa mereka perlu makan, mereka hidup, mereka perlu makanan untuk hidup. Yesus mengajarkan itu kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang tidak hanya menikmati kebangkitan Yesus, tetapi kita juga mampu membagikan sukacita, rahmat keselamatan dari kebangkitan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan lagi bertindak sebagai Tuhan. Bertindaklah seperti Tuhan yang mengasihi, termasuk mengampuni. Amin. Terhapuskan. Pada waktu makan bersama, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa dia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya
yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Hai umat milik Tuhan, wartakanlah kebijaksanaan Tuhan yang telah memanggil kalian dari kegelapan ke dalam cahaya yang menakjubkan. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber sukacita, dalam misteri Paskah Putramu, maut diubah menjadi pangkal hidup mulia. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau bantu dalam kehidupan sekarang dan Kau antar ke dalam sukacita kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita bersama keluarga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.